Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom, senang sekali. Perkenalkan, nama saya Krisnamurti. Senang sekali saya boleh melayani kembali di tempat ini. Ini adalah kali ketiga saya melayani, 2 kali secara online. Dan hari ini saya sungguh bersuka cita karena saya bisa melayani secara langsung, boleh onsite berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, langsung saja mari saya ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 13, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Lukas 13, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi setiap kita sekalian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Satu bagian lagi saya ajak kita mundur 10 pasal, yaitu di dalam Lukas 3. Kita lihat ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Nah, Lukas yang 13 yang baru saja kita baca itu adalah perkataan Yesus kepada orang banyak. Tetapi perkataan ini ternyata tidak hanya pernah diucapkan Yesus, tetapi sebelum Yesus ada orang yang sama mengucapkannya, hampir sama mengucapkannya. Nah, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita coba lihat di dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 8. Lukas 3 ayat 7 sampai 9 ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, yaitu orang berdosa, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah regrow atau kembali bertumbuh. Dan ternyata saya baru tahu kalau ini adalah tema kita selama 1 tahun, betul ya? 1 tahun ini kita akan belajar tentang bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Dan kebetulan hari ini pas temanya sama, yaitu regrow, kembali bertumbuh. Tetapi kalau kita tadi baru saja membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, ini sebenarnya peringatan ini bukanlah peringatan untuk sekedar bertumbuh. Tetapi ini adalah sebuah peringatan yang lebih penting. Peringatan yang lebih keras, yaitu apa? Tuhan meminta kita bukan hanya untuk bertumbuh kembali, tetapi apa? Untuk segera berbuah. Bukan hanya untuk berbuah, tetapi dikatakan apa? Untuk segera berbuah. Kenapa? Karena aku akan segera datang. Jadi bagian ini, pesan yang baru kita baca, kita dengar, ini sebenarnya ada 2 pesan. Yang pertama adalah panggilan untuk bertobat. Segeralah berbuah. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Dan yang kedua adalah pesan tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Itulah kenapa Tuhan menyuruh kita untuk segera berbuah. Bertobatlah. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau bagian ini Tuhan bilang kerajaan sudah dekat. Tapi bagian ini bagi kita adalah kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat. Nah, kalau kita melihat bagian Alkitab yang lain, Bapak Ibu, kalau kita melihat Matius 24 misalnya, nah itu berbicara tentang perumpamaan pohon ara. Nah, Tuhan itu sering pakai, salah satunya pohon yang sering dipakai selain anggur itu adalah pohon ara. Dan pohon ara itu sering dipakai untuk menggambarkan kedatangan Tuhan
Yang kedua, jadi ketika kita hari ini belajar, ini bukan hanya panggilan untuk regrow, tetapi ini adalah last call. Panggilan terakhir, panggilan yang bukan main-main, panggilan yang harus benar-benar kita perhatikan. Bukan untuk bertumbuh, tetapi apa? Untuk segera berbuah. Katakan sama saya, bukan untuk bertumbuh, tapi untuk apa? Segera berbuah. Bukan untuk berbuah, tetapi segera berbuah. Kenapa? Tuhan akan segera datang. Ini penting, Bapak Ibu. Ini panggilan yang begitu keras. Kenapa? Karena nyatanya banyak orang Kristen itu berpikir, dan bahkan mungkin kita berpikir apa? Bahwa kerajaan Allah itu masih lama. Nggak datang-datang, katanya datang mana? Sampai 2022 nggak datang-datang. Banyak orang Kristen berpikir kerajaan Tuhan, kedatangan Tuhan itu masih lama. Sehingga akhirnya apa? Terlena. Nah ini berbahaya. Itulah kenapa kalau kita juga membaca firman Tuhan, seringkali Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah, waspadalah. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu sama seperti pencuri, di mana kita tidak tahu kapan datangnya, kapan waktunya. Kita harus sadar. Jadi peringatan ini mengingatkan kita supaya apa? Kita berhati-hati, berjaga-jaga, jangan sampai terlena. Selain itu apalagi? Banyak orang Kristen yang salah. Kita memang diselamatkan karena anugerah, amin. Anugerah, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah, karena kasih Tuhan kepada kita. Tetapi seringkali banyak orang Kristen, bahkan mungkin kita, salah mengartikannya. Karena tidak dengan perbuatan, maka saya bebas berbuat dosa. Inilah celaka. Banyak orang Kristen hidupnya sembarangan. Gara-gara apa? Saya diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan saya. Jadi hidupnya tetap hidup di dalam dosa. Salah besar. Tuhan menebus kita. Tuhan menyelamatkan kita. Untuk apa? Bukan untuk hidup di dalam dosa, tetapi untuk menghasilkan buah baginya, untuk menghasilkan buah pertobatan. Maka dua pertanyaan saya untuk kita renungkan. Sudahkah Bapak Ibu berbuah? Sudahkah Bapak Ibu berbuah? Atau masihkah Bapak Ibu? Sudahkah berbuah? Masihkah Anda berbuah sampai hari ini? Saya mau mengajak kita untuk melihat tanda-tanda orang yang tidak berbuah. Dan apa penyebabnya kita itu tidak berbuah? Kita sulit berbuah. Jadi kita coba evaluasi. Saya sudah percaya Tuhan belum ya? Saya sudah berbuah belum ya? Kalau saya sudah percaya Tuhan bertahun-tahun, masihkah saya tetap berbuah hari ini? Kita perlu evaluasi. Nah kita coba lihat, apakah kita sudah berbuah atau belum? Kita akan lihat tanda-tanda orang yang tidak berbuah. Saya ajak kita melihat dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. Nah, Alkitab memberikan judul keadaan manusia pada akhir zaman. Ini tanda apa? Menanti kedatangan Tuhan ya. Di sana dikatakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita coba evaluasi. Kita adalah orang yang disebut enggak di dalam ini. Yaitu apa? Yang pertama, manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak setia. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun apa? Terlalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal
kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, dari yang barusan kita baca, Bapak Ibu, kita punya berapa di sana? Serem enggak? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan secara garis besar. Tanda-tanda orang yang tidak berbuah itu apa? Yang pertama, yaitu mencintai diri dan hamba uang. Nah, kalau kita lihat Yakobus 3:16 di sana dikatakan apa? Di mana ada kepentingan diri sendiri dan iri hati, di situ ada apa? Ada apa? Ada apa? Yakobus 3:16. Di mana ada mementingkan diri sendiri dan iri hati, di situ ada apa? Perselisihan, di situ ada berbagai macam kejahatan. Lalu dikatakan 1 Timotius 6:10, akar segala kejahatan adalah apa? Cinta sama uang. Nah, jelas dikatakan sama. Orang kalau egois, mentingin diri sendiri, cinta diri sendiri, hasilnya apa? Wah, jahat. Suka memberontak, tadi dikatakan apa? Tidak tahu terima kasih. Lalu apa? Sombong, menjadi pemfitnah, tidak peduli agama, tidak berdamai, suka jelekin orang. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Di mana ada mementingkan diri sendiri dan iri hati, di situ ada apa? Perselisihan dan banyak perbuatan jahat. Apalagi cinta akan uang, akar dari segala kejahatan. Penting. Kita semakin cinta diri dan menjadi hamba uang. Kalau iya, itu tanda kita sudah tidak berbuah. Yang kedua apa? Lebih menuruti hawa nafsu. Lebih apa? Konsumerisme. Lihat, waduh, Shopee, wah bagus. Wah diskon. Wah ini, kita lebih apa? Konsumerisme. Lebih boros. Kalau kita sudah itu, kita pun juga menunjukkan tanda-tanda bahwa kita tidak berbuah. Yang ketiga apa? Tidak percaya Tuhan dan tidak mengenal kebenaran. Diajar, gak masuk-masuk. Baca firman Tuhan, ini bukan saya. Ini si A ini si B ini. Jadi firman Tuhan mental. Gak masuk. Dikatakan apa? Beribadah. Datang ke gereja, ikut ibadah, tapi nyatanya apa? Gak percaya. Pulang, sudah lupa firman Tuhannya apa. Dan yang keempat, saya lupa menaruh, yaitu tidak tahan. Nah kalau hari ini kita tidak tahan uji, itu jelas menunjukkan bahwa kita tidak berbuah. Nah ini tanda besar, tanda-tanda bahwa kita itu berbuah atau enggak. Yang pertama, cinta diri dan menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu, tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak tahan. Nah kita mesti hati-hati. Kalau kita sudah punya tanda-tanda keempat ini, termasuk saya, ini harus segera dicangkul, segera dikasih pupuk apapun supaya apa? Segera berbuah. Kalau enggak apa? Nah ngomong-ngomong tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kira-kira salah satu tandanya apa? Salah satu tandanya kedatangan Tuhan yang kedua kali apa Bapak Ibu? Tahu enggak tanda-tandanya? Hah? Apa? Boleh keras? Apa? Perang, wah kita udah denger nih ya, perang nih. Yang lain, ada enggak tanda-tanda yang lain? Tanda-tanda yang tanda-tanda kedatangan Tuhan, salah satunya adalah kedatangan antikristus. Ini kita pernah belajar enggak? Jadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada masa antikristus. Antikris, apa itu antikris? Apa itu antikristus? Bukan antikrishna ya, saya Krishna ini. Tapi beda ini ya. Ini antikristus. Apa itu antikristus? Nah, kita melihat apa itu antikristus, kita coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Saya akan ajak kita banyak membuka Alkitab supaya kita belajar dan kita melihat bahwa Alkitab itu luar biasa Bapak Ibu. Saling nyambung dan saling ngingetin kita. Gak ada Alkitab yang yang benar-benar tidak terjadi. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Di situ dikasih judul Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Perhatikan, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Perhatikan.
Kedatangan ke antikristus adalah waktu-waktu terakhir bahwa Tuhan akan segera datang. Memang mereka berasal dari antara kita. Perhatikan, mereka ada di mana? Antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ada di antara kita, tapi bukan bagian kita. Ayo, kita coba lihat lagi pasalnya yang keempat, 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Geser sedikit ya. Kita lihat ayatnya yang kedua, ketiga, dan kelima. 1 Yohanes 4 ayat kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Nah, roh antikristus itu apa? Kalau kita lihat, yaitu tidak mengaku, tidak percaya, gak kenal sama Tuhan dan senangnya apa? Ngomong-ngomong hal yang duniawi. Itu antikristus. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya 2 Timotius 3 yang baru saja kita baca, itu adalah perwujudan dari antikristus. Jadi antikristus itu bukan hanya orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi 2 Timotius 3 yang baru saja kita baca, yaitu tentang mencintai diri, jadi hamba uang, gitu ya. Lalu apa? Lalu apalagi tidak tahan uji, menuruti hawa nafsu, tidak mengenal Allah. Itulah Kristus. Jadi antikristus adalah apa? Orang yang tidak peduli dengan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak mengasihi Allah, tidak taat kepada Allah. Antikristus adalah apa? Orang yang tidak bertobat. Antikristus sama dengan orang yang tidak bertobat, orang yang tidak berbuah. Dengarkan baik-baik. Dan itulah kenapa Tuhan akan tebang. Jadi kalau kita tidak bertobat dan menghasilkan buah pertobatan, maka kita sebenarnya adalah apa? Bagian antikristus. Karena kalau kita menerima Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, otomatis kita akan apa? Berbuah. Menghasilkan buah pertobatan. Tetapi kenapa ada yang cinta diri, cinta uang, tidak tahan uji, lebih menuruti hawa nafsu? Kenapa? Karena tidak mengenal Allah, tidak percaya Allah, gak mau taat sama Allah. Sama dengan apa? Tidak bertobat. Tidak menghasilkan. Ini peringatan yang keras buat saya juga. Kalau kita hari ini tidak bertobat dan menghasilkan buah pertobatan, maka sebenarnya kita adalah bagian dalam antikristus. Terus sebabnya dikatakan apa? Antikristus itu sudah datang. Ia ada di tengah-tengah kita. Tetapi apa? Bukan bagian kita. Jadi bukan berarti di gereja gak ada antikristus. Oh enggak, Alkitab jelas mengatakan ada loh di antara kita. Jadi kalau kita tidak bertobat, tidak menghasilkan buah pertobatan, kita adalah apa? Ini peringatan yang begitu keras. Dan kita akan ditebang, kita akan dicampakkan ke dalam api yang paling gelap. Dibuang ke dalam api yang tidak pernah berhenti. Itulah hukuman kekal. Kita mesti benar-benar perhatikan kita. Maka sekarang kita akan melihat, waduh, saya ternyata bagian itu. Saya ternyata sudah tidak berbuah. Maka sekarang yang menjadi pertanyaannya, kira-kira apa sih yang menyebabkan kita itu tidak berbuah, kita itu sulit berbuah? Kira-kira apa? Nah, kita akan melihat ada 2 hal yang membuat kita itu tidak berbuah. Yang pertama adalah keadaan zaman. Nah, kita lihat Matius 13 ayat 22, di situ dikatakan, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang membuat kita seringkali tidak berbuah, sulit berbuah, itu adalah keadaan zaman. Kita pasti tahu ya cerita tentang perumpamaan penabur, tahu ya? Ada 4 tanah. Yang pertama tanah apa? Di jalan. Jalan. Yang kedua apa?
tanah berbatu. Yang ketiga, semak duri. Yang keempat, tanah yang baik. Yang bertumbuh yang di tanah yang mana? Di semak duri tumbuh. Tumbuh. Tetapi apa? Tidak berbuah. Tumbuh, tapi tidak berbuah. Kalau di tanah yang di jalan, jelas gak bertumbuh. Dikatakan apa? Dia tidak menerima, dia dengar tapi gak ngerti. Ya kan? Itu di tanah yang di jalan raya. Di tanah berbatu, dia juga gak bertumbuh. Dia ngerti, dia seneng, tetapi ketika pulang udah lupa tadi khotbahnya apa. Jadi gak bertumbuh. Tetapi yang di semak duri, dia ngerti. Dia tumbuh, tetapi apa? Tidak berbuah. Pertumbuhannya terhenti. Dan inilah berbicara tentang keadaan zaman. Banyak orang Kristen itu sampai di tanah yang ketiga. Tumbuh. Tapi apa? Enggak berbuah. Apa yang menyebabkan tidak berbuah? Yaitu semak duri yang... Bapak Ibu tahu tanaman bonsai ya? Kenapa kok kecil itu bonsai? Karena dia itu dihimpit, dikasih kawat, ditekan supaya apa? Pertumbuhannya itu kecil, gak bisa gede. Pohon yang segitu besarnya bisa dikecilin luar biasa. Nah begitu juga kita. Apa yang membuat kita itu akhirnya nggak bisa bertumbuh? Itu karena keadaan yang menghimpit. Nah keadaan yang seperti apa? Yaitu kekhawatiran dan kenikmatan dunia. Itulah yang membuat kita nggak bertumbuh. Pikiran kita dipenuhi dengan apa? Dunia. Apa yang sedang terjadi, apa yang baru, apa yang sedang ramai, apa yang menarik. Siapa hari ini yang khawatir, waduh COVID selesai, sudah ada penyakit baru, hepatitis. Tuh ya, setiap kita tahu, waduh ada hepatitis. Muncul lagi apa? Penyakit hewan. Waduh saya waktu di-share itu ya, langsung ada jemaat bilang, waduh kalau udah gini udah deh puasa nggak makan sapi. Langsung khawatir Bapak Ibu. Kalau saya bilang, puji Tuhan, kenapa? Sapinya murah, lebih enak sekarang ya kan, pasti murah ya kan. Gitu. Berapa banyak dari kita yang mungkin khawatir. Waduh COVID naik lagi. Waduh perang, ini kapan berakhirnya? Waduh harga BBM naik, minyak naik, ini pasti naik semua. Khawatir. Terlalu dipenuhi dengan pikiran dunia. Dan khawatir apa? Kenikmatan dunia. Masa bodoh mau minyak naik, BBM naik. Aku mau cari sesuatu yang menarik apa? Ini bagus beli ah. Ini bagus beli ah. Wah ini kok bagus ya jalan-jalan ah. Akhirnya apa? Tertarik. Kita harus sadar Bapak Ibu, dunia itu berusaha menarik. Dunia berusaha mengubah fokus kita. Supaya kita itu lebih fokus kepada dunia dan akhirnya apa? Cinta kepada dunia daripada kepada Tuhan. Sehingga membuat kita apa? Bukan menjadi serupa dengan Tuhan, tetapi lebih apa? Justru menjadi serupa dengan dunia. Kita harus hati-hati. Dunia kita itu adalah dunia yang seperti itu. Membuat kita itu menarik kita, fokusnya itu kepada mereka, kepada dunia. Bukan kepada Tuhan, itulah akhirnya membuat kita tidak berbuah. Kita terlalu khawatir, bahkan kita terlalu apa? Menikmati dunia. Sehingga yang kedua penyebab kita tidak berbuah apa? Ketika kita semakin ditekan dengan zaman, kita akhirnya semakin putus hubungan dengan Allah. Kita coba lihat Yohanes 15. Ini bukan bagian yang asing lagi bagi setiap kita, yaitu berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 saya akan bacakan ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dikatakan apa? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu pun tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu Apa yang membuat kita tidak bertumbuh?
Itu ketika kita lepas dari sumbernya. Sama, seperti ranting nggak bisa bertumbuh kalau lepas dari pokoknya. Ranting itu bisa berbuah karena apa? Nempel sama pokoknya yang punya akar. Yang nyerap makanan, nyerap air, oksigen itu semua di akar. Akar itu nyambung di batang. Jadi kalau ranting diputusin, dia nggak bisa berbuah. Memang yang berbuah ranting. Tetapi harus nempel sama apa? Batang yang besar itu batang utama, pokoknya. Keadaan zaman menghimpit kita, dan semakin menghimpit kita akhirnya apa? Kita pun lepas hubungan dengan Tuhan. Kita coba evaluasi lagi. Pandemi hampir 2 tahun itu mengubah kita semua. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Matius 24, tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah Bait Allah itu dihancurkan. Bait Allah itu dihancurkan, pusat rohani itu dihancurkan. Selama pandemi, bayangin, gereja tutup. Gereja itu tidak pernah tutup. Tetapi karena pandemi, saat tutup dan itu kita berubah semua total jadi online. Nama saya aja datang ke gereja kadang nggak ngerti firmannya apa, apalagi online. Online di rumah, waduh, itu nggak duduk Bapak Ibu. Nyambi, sambil lihat handphone, sambil ngurusin anak. Dapat firmannya dari mana? Bertumbuhnya di mana? Kalau kita coba evaluasi selama pandemi ini, apakah kita benar-benar bertumbuh? Banyak dari kita apa? Betul enggak? Kakak saya meninggal karena COVID. Saya enggak tahu apakah di antara kalian alami. Itu selama COVID ya, waduh, saya itu enggak boleh berkunjung ke rumah keluarga, betul ya, ke rumah saudara. Saya enggak bisa datang ke rumah emak saya, padahal emak saya itu cuma sendirian di rumah sama AI. Jadi benar-benar lonely, tepian. Gitu ya, kita enggak boleh datang. Dan AI saya itu begitu parnonya, benar-benar enggak boleh keluar, enggak boleh ini. Apalagi ditambah ketika kakak saya meninggal, waduh, lebih panik lagi. Orang Kristen, paniknya setengah mati. Bagaimana dengan? Bahkan saya lihat teman saya sudah bisa onsite, saya bilang, bro, gak ibadah dong, di foto, ibadahnya di mana? Di rumah. Padahal apa? Bisa jalan, keliling-keliling. Tapi disuruh datang ke gereja gak mau. Sama aja bro ibadah, justru ibadah di rumah lebih tertantang katanya. Di rumah ini loh kita harus tidak pegang handphone, tidak pegang ini. Tapi nyatanya di rumah handphonean. Bisa kemana-mana, disuruh ke gereja nggak mau. Coba kita pikir selama pandemi ini ya, kita semua berubah. Kita itu lebih banyak baca firman, atau lebih banyak baca grup WA. Ayo, dan media sosial, lebih banyak mana? Mungkin lebih banyak baca grup WA. Berita ini, akhirnya apa? Bukannya banyak baca firman, tapi lebih banyak apa? Baca WA. Lebih banyak share firman atau lebih banyak share berita di WA? Bukankah kita lebih banyak share berita di WA? Ini penyakit baru, ini varian baru. Di-share semua. Kita lebih tertarik untuk lihat khotbah atau justru lihat drakor atau YouTube. Kita lebih tertarik dengerin khotbah atau lihat drakor atau YouTube. Padahal semua bisa online, ya kan? Artinya kan kita bisa belajar lebih banyak. Tapi permisi tanya, kita lebih banyak nonton yang mana? Mungkin buat yang cukup senior ya, engkong, emak, ini benar-benar YouTube ini hal baru, betul ya? Benar-benar belajar ini. Kita dipaksa lihat ke dunia digital. Nah, kira-kira ketika kita sudah bisa lihat YouTube nih, kita nonton mana? Lebih banyak nonton yang kita lebih banyak doa, menghabiskan waktu untuk doa. Atau justru lebih banyak waktu untuk ngobrol, aja. Lebih banyak main game. Lebih banyak mana? Kita lebih banyak pergi persekutuan, lebih berani datang persekutuan, lebih berani datang ke gereja, atau lebih berani jalan-jalan dan berani. Selama pandemi, setelah kita lihat apakah bertumbuh, berbuah. Kita lebih mengeluarkan uang untuk persembahan atau justru untuk konsumerisme, beli makan, beli mainan, beli hobi yang baru lah. Selama pandemi yang naik banyak itu tuan makanan sama hobi. Sepeda itu waduh banyak kali tuh. Sampai inden-inden Bapak Ibu, ya kan?
Dan itu nggak murah. Ini kok bisa loh ngantri? Kenapa? Karena orang bosan sebenarnya. Kita lebih banyak pakai uang kita itu untuk apa? Persembahan, berkatin orang, kasih orang, atau kita habiskan untuk kepuasan diri kita. Kita mesti benar-benar cross check. Kita mesti benar-benar evaluasi. Kalau kita seperti itu kita sedang tidak aman dan putus hubungan dengan Tuhan. Maka gak heran kalau kita sulit bahkan tidak berbuat. Kalau begitu bagaimana kita ingat Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk tumbuh. Apalagi tadi Pendeta Henok cerita bahwa kenapa kita memilih tema regrowth. Karena memang selama 2 tahun ini kita benar-benar terputus satu dengan serba online. Kita kembali bertumbuh. Firman Tuhan hari ini bukan hanya memanggil kita untuk bertumbuh, tetapi segera berbuah. Bukan untuk berbuah, segera berbuah. Kenapa? Karena waktunya enggak lama. Orang itu bilang, Tuhan jangan ditebang dulu. Kasih waktu. Supaya apa? Aku kasih pupuk, aku gali, aku rawat. Supaya apa? Tahun depan engkau datang. Dia berbuah. Waktu itu cepat. Waktu itu cepat. Kita enggak tahu kapan waktu Tuhan itu datang. Segeralah berbuah, bertobat. Maka bagaimana caranya? Yaitu ini, keadaan zaman tidak lagi melekat. Maka untuk kita bisa berbuah, kita dimulai dengan kembali melekat kepada sumbernya. Katakan apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kamu tidak bisa berbuat. Satu-satunya bisa berbuah yaitu apa? Tinggal di dalam aku. Melekat di dalam aku. Nah bagaimana melekat itu? Apa yang dimaksud melekat kepada pokok anggur? Yaitu dengan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang dikuasai, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku itu tinggal di dalam kamu. Perhatikan. Kamu tinggal di dalam aku. Seperti apa tinggal di dalam Tuhan? Yaitu firman-Nya ada di dalam kita. Hidup kita itu harus dipenuhi, dikuasai dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa di dalam 2 Timotius 4 ayat 78, Paulus menasihati Timotius mengenai keadaan zaman, yaitu untuk apa? Mendisiplin diri dalam ibadah. Disiplin dalam ibadah. Doa, puasa kalau perlu. Paulus berkali-kali ngingetin, Timotius please ajarlah, baca firman Tuhan terus-menerus dan ajarkan itu. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Dan saya percaya membaca firman Tuhan itu gak mudah, betul ya? Betul gak? Gak mudah, ngantuk, gak ngerti. Makanya kita perlu disiplin. Kenapa susah? Karena kita tidak terbiasa. Kenapa susah? Karena itu bukan atur kita. Tetapi ketika kita mendisiplin diri, kita membiasakan diri, itu nanti akan mudah. Nah problemnya di sana. Itulah kenapa disuruh mendisiplin diri dalam ibadah. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, jauhilah takayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah punya banyak kegunaan. Latih diri ibadah. Nah ini paling bosan, baca firman Tuhan lagi. Tapi memang itu yang penting. Kenapa? Kenapa harus baca? Supaya pikiran kita itu lebih dikuasai oleh firman Tuhan daripada apa? Kekhawatiran dunia dan kenikmatan dunia. Itulah kenapa kita mesti disiplin baca firman Tuhan tiap hari. Baca firman Tuhan tiap hari supaya apa? Firman Tuhanlah yang mengisi pikiran kita. Bukan dunia yang mengisi. Roma 12 ayat 2 mengatakan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pikiran yang harus. Kalau pikiran kita isinya duniawi semua, yang kita cari apa? Dunia. Pasti dunia. Saya itu suka motor. Terus saya stres, saya lihat Instagram. Lihat, waduh motor ini bagus ya, motor ini bagus, motor ini bagus. Semakin dilihat semakin apa? Semakin apa? Pengen. Aduh kok bagus ya. Saya dulu punya motor Bapak Ibu. Motor impian saya. Tapi saya jual karena istri saya hamil. Butuh motor yang kecil. Karena motor saya motor laki, motor balap. Masa istri saya hamil naik motor balap kan lucu. Gak bisa. Jadi dijual beli motor kecil.
Jadi kangen banget, pengen punya motor lagi. Saya lihat, wah, bagus, bagus. Semakin dilihat semakin apa? Pengen. Saya ajak, yang temenin saya dong ke dealer, lihat-lihat, coba naikin biar puas. Setelah datang, puas gak? Enggak. Malah apa? Pengen. Ketika hidup kita diisi dengan kita, kok perang, kok harga naik ini, kita itu akan semakin khawatir. Ketika kita lihat ini, bagus, kita bukan tambah puas, kita tambah pengen. Itulah kenapa kita harus mengisi pikiran kita bukan dengan kekhawatiran dunia, bukan dengan dunia, bukan kenikmatan dunia, tetapi harus firman Tuhan. Kalau enggak apa? Buah yang kita hasilkan adalah buah untuk dunia. Beli untuk memuaskan. Kalau kita baca firman Tuhan, yang keluar pasti buah. Buah yang kita hasilkan adalah buah. Saya ajak kita kembali melihat dari Galatia 5 ayat 16. Kita baca supaya pikiran kita banyak terisi oleh firman Tuhan. Ya, kita baca. Galatia 5 ayat 16. Karena mengisi pikiran itu lebih mudah dengan membaca, Bapak Ibu, daripada mendengar. Mendengar kita lupa, tapi kalau baca itu membuat kita lebih mengingat. Jadi saya nggak ajak kalian, Bapak Ibu, untuk cuma dengar saya, tetapi saya ajak kita baca supaya kita ingat ya. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16, di sana dikatakan apa? Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka apa? Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dunia. Itulah kenapa firman Tuhan itu harus menguasai pikiran kita. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran firman Tuhan dan pikiran dunia. Lalu kita akan lihat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah buah-buah roh. Boleh dibantu slide-nya dibalik tentang tanda-tanda orang yang tidak berbuah. Kita akan bandingkan, Bapak Ibu. Tanda-tanda orang yang tidak berbuah. Yaitu apa tadi? Cinta diri, hamba uang. Nah, tetapi buah roh yang keluar apa? Bukan cinta diri, tapi kasih terhadap sesama. Makanya di sana dikatakan apa? Kasih. Ketika kita bisa mengasihi, ketika kita bisa mengampuni, kita bisa punya damai sejahtera. Kalau kita punya damai sejahtera, pasti sukacita, nggak mungkin khawatir. Kenapa kita takut khawatir? Karena nggak ada damai sejahtera. Dan ketika kita nggak ada damai sejahtera, kita nggak mungkin sukacita. Jadi kita itu sukacita karena punya damai sejahtera. Ketika kita punya damai sejahtera, berarti kita sedang tidak takut dan tidak khawatir. Kalau kita takut dan khawatir, kita nggak punya damai sejahtera. Gitu ya. Lalu dikatakan apa? Lebih menuruti hawa nafsu. Buah roh apa? Pengendalian diri. Itulah kenapa ketika kita baca firman Tuhan, apapun yang menarik dengan dunia, kita pasti tidak akan mengambilnya. Kenapa? Karena kita bisa menarik. Itu penting. Jadi buah-buah roh itu adalah lawan dari orang-orang yang tidak berbuah. Jadi satu-satunya cara supaya kita dapat berbuah adalah apa? Disiplin rohani. Kita kembali melekat sama Tuhan. Firman Tuhan mungkin membosankan, tapi memang cuma itu satu-satunya. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan bukankah dunia membuat kita males baca? Membuat kita lelah supaya enggak baca. Membuat kita apa? Enggak tertarik. Harus baca. Kalau enggak, pikiran kita akan benar-benar dikuasai oleh dunia, kekhawatiran, dan kenikmatan dunia. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita dapat berbuah selain melekat, yaitu kita perlu komunitas yang sehat. Ingat, kita hidup di dalam dunia yang berdosa, di dalam dunia yang berat. Lingkungan kita itu berat. Makanya kita butuh lingkungan yang sehat. Bukan lingkungan yang toksik. Dunia ini toksik. Kita butuh lingkungan yang sehat, yang saling support. Itulah kenapa Tuhan panggil gereja. Kita butuh komunitas. Kita butuh orang-orang lain. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Untuk
memperingati kita, untuk mengevaluasi kita. Bapak Ibu, kalau kita itu hidup seorang diri, kita itu pasti salah. Kenapa? Karena kita akan merasa diri kita paling benar. Gitu. Itulah kenapa orang kalau hidup sendirian, sorry nih ya, pasti jadi aneh. Pasti jadi aneh. Kenapa? Karena merasa benar sendiri. Tetapi kalau kita hidup berelasi, gitu ya, kita itu akan digesek, kita itu akan dibentuk. Dan disitulah kita itu bertumbuh. Menjadi lebih dewasa, menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menegur. Tetapi kalau kita hidup sendirian, kita itu pasti buta akan diri kita sendiri. Kita akan selalu melihat diri kita paling benar. Dan itu tidak akan mengubah kita. Itulah kenapa kita butuh komunitas. Dan itu memang menyakitkan. Kalau kita punya teman, ada komunitas, ketika ditegur sakit gak? Sakit. Pasti sakit, mangkel-mangkel. Gak usah kalian, hamba Tuhan ya sakit. Saya hamba Tuhan ditegur ya mangkel. Tetapi itu perlu. Kalau enggak apa? Kita pasti akan merasa benar sendiri. Gak akan bertumbuh. Hidup jadi sekarpe dewe. Hidup jadi egois. Terlalu fokus. Itulah kenapa kita butuh orang lain. Nah, hidup keluarga itu paling membentuk kita. Tegur istri, suami negur, sakit gak sakit, ribut gak pasti ribut. Dan harus ribut, harus konflik. Kalau tidak pernah saling tegur, misalnya suami salah dibiarin, didiemin takut ribut, istri salah didiemin takut ribut, anak-anak salah tidak pernah dimarahin takut ribut, kacau. Hanya orang menghindari konflik, no, gak baik. Kalau itu salah, kita harus tegur, tetapi tegurnya mesti benar, gitu ya, harus dengan kasih. Kita perlu orang lain, komunitas yang mengingatkan kita, yang mensupport kita untuk mengoreksi. Ingat, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk apa? Segera. Bagaimana supaya kita berbuah? Kembali melekat kepada Tuhan. Kita butuh orang-orang komunitas yang bisa kita percaya untuk mensupport kita, untuk saling. Percayalah, pasti berbuah. Ingat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi apa? Sudah dekat. Mari kita bertobat, kita menghasilkan buah-buah pertobatan, supaya kita bukan menjadi bagian yang akan di antikristus. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Kenapa? Menjelang hari Tuhan yang dekat. Disiplin dalam ibadah. Gereja benar-benar doa, puasa, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan cuma pikiran dunia, sekedar bisnis atau apapun, penting. Tapi firman Tuhan itu harus benar-benar menguasai pikiran. Mari saya ajak kita boleh masuk dalam doa, kita boleh refleksi sejenak. Saya boleh mengundang pemusik, boleh mengiringi saya. Saya ajak setiap kita, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita boleh masuk ke dalam doa, kita boleh menenangkan diri. Mari saya ajak kita untuk boleh masuk di dalam doa, kita boleh merenung sejenak, sambil piano boleh mengiringi kita. Dari firman Tuhan yang baru kita dengar, yang dikasih Tuhan. Sudahkah kita berbuah baginya? Dan apakah kita masih berbuah sampai saat ini?
Mari kita mengevaluasi masing-masing dari diri kita. Bagaimana keadaan rohani Anda saat ini? Apakah Anda masih mendisiplin diri di dalam ibadah, di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita masih memiliki waktu untuk boleh merenung, menaikkan pujian, berdoa, bahkan mungkin kita berpuasa, belajar untuk menahan diri. Dan apakah Anda saat ini masih dapat mengasihi orang lain? Apakah Anda bisa mengampuni? Atau sebaliknya, apakah Anda saat ini sedang hidup di dalam amarah, dendam kepada seseorang yang tidak bisa kalian ampuni? Apakah kita bisa mengasihi orang lain? Atau sebaliknya kita justru fokus kepada diri kita sendiri? Masa bodoh dengan orang lain, mencari keuntungan sendiri, mencari kepentingan sendiri. Yang penting aku untung, saya nggak peduli yang lain. Entah itu di dalam pekerjaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu. Sudahkah kita menyatakan Tuhan, kita jujur? Bapak Ibu, berhati-hatilah ketika kita merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Kita merasa diberkati, kita merasa pekerjaan kita baik, keluarga baik, semuanya berjalan lancar. Padahal rohani kita sedang kering, kita jauh dari Tuhan. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Kalau ketika jauh, kita merasa baik-baik aja. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan, yang boleh mengingatkan kami. Yang boleh kembali memberikan peringatan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak mau membuat kami binasa, Engkau tidak ingin kami binasa. Engkau tidak ingin menghukum kami karena Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau mengasihi setiap kami. Karena saat ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk boleh memanggil Bapak Ibu, untuk boleh berdoa bagi Bapak Ibu. Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu, izinkan saat ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, baik yang beribadah di sini maupun yang ada di rumah. Jika saat ini di antara kalian ada yang hidup di dalam mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang, saya katakan bertobatlah. Akui dan tinggalkan itu semua. Pengampunannya ada untukmu. Kembalilah melekat. Jika saat ini di antara kalian hidup di dalam perselingkuhan, istri yang selingkuh, suami yang selingkuh, tidak ada orang yang tahu, bahkan pasangan pun tidak tahu, keluargamu tidak tahu, tetapi ingat, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Saya katakan bertobatlah. Akuilah di hadapan Tuhan dan tinggalkan. Pengampunannya ada untukmu. Dan kembalilah melekat kepada Tuhan. Ia mengasihimu. Ia ingin engkau kembali bertumbuh dan berbuah. Jika saat ini di antara kalian yang di sini maupun yang ada di rumah, yang masih hidup di dalam perjudian, saya katakan kepada Bapak Ibu, bertobatlah, akui dan tinggalkan. Pengampunannya ada untukmu. Dan kembalilah melekat padanya. Jika saat ini di antara kalian ada yang hidup di dalam pesta pora,
hidup di dalam hedonisme, kenikmatan dunia. Saya katakan kepadamu, bertobatlah, akuilah, dan tinggalkanlah. Jangan main-main. Supaya engkau tidak semakin dibawa jauh, menjauh dari Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengampunimu. Ia ingin engkau berbuah. Jika saat ini di antara kalian hidup di dalam seks bebas, pergaulan yang bebas, hai anak-anak muda, bahkan seks sesama sejenis, saya katakan kepada kalian, bertobatlah, akuilah, dan tinggalkan. Dan biarkan itu pun membawa engkau jauh daripada Tuhan dan membuat engkau binasa. Jangan main-main. Tuhan mengampunimu, Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin engkau berbuah. Bertobatlah. Jika saat ini di antara kalian hidup di dalam dendam, amarah, tidak bisa mengampuni, bertobatlah. Berikan pengampunan. Rasakan anugerah Tuhan kepada hidupmu yang mengampuni engkau, yang mengasihi engkau. Ia ingin engkau berbuah. Dan mungkin jika saat ini di antara kalian juga hidup di dalam pelacuran. Mungkin tidak ada orang yang tahu dan mungkin itu adalah sesuatu yang jarang kita dengar. Tetapi itu ada. Mungkin kita pintar menyimpan segala sesuatunya, orang tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, Bapak Ibu. Bertobatlah, akui dan tinggalkan. Tuhan mengasihimu, Tuhan ingin engkau berbuah. Kembalilah melekat kepadanya. Berdoa minta Tuhan ampuni, biar saya boleh lepas. Kalau saat ini di antara kalian juga yang masih hidup di dalam kuasa-kuasa gelap, penyembah berhala, bertobatlah. Tinggalkan, akui tinggalkan, dan datang meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampunimu. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia ingin kita berbuah. Dan Tuhan ingin kita untuk tetap berbuah. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Seperti dikatakan di atas pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Adakah di antara jemaat yang juga sampai hari ini belum benar-benar percaya? Maukah saat ini firman Tuhan yang boleh menyapa kita, memanggil kalian, maukah engkau membuka hati dan mengundang Tuhan untuk masuk? Untuk hal ini, apakah ada di antara kalian yang belum percaya dan saat ini mau menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi? Saya cuma memanggil sekali, bolehkah Anda menaruh tangan Anda di dada Anda supaya saya boleh melihat dan saya boleh mendoakan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, Tuhan. Yang saya percaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja menjamah setiap kami, setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Tuhan. Ketika Engkau memberi teguran, Tuhan, Engkau bukan ingin menghukum kami, tetapi Engkau sangat mencintai kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami, dan Engkau ingin kami bertobat, kami ingin mengikut Engkau, kami dapat melekat kepada Engkau. Engkau bukan sedang mengancam kami, tetapi Engkau justru menunjukkan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai juru selamat. Karena Engkau satu-satunya yang benar, satu-satunya jalan di mana kami beroleh keselamatan. Dan itu yang boleh kami lihat, yang boleh kami yakini, yang boleh kami percayai lewat buah-buah yang kami hasilkan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang meletakkan tangan di dadanya, yang mau Tuhan untuk membuka hati mereka saat ini, mengundang Engkau masuk. Tuhan, kiranya mereka boleh berjumpa Engkau di dalam perjumpaan yang luar biasa, perjumpaan yang ajaib, sebagai titik balik di mana mereka benar-benar akan berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah mereka saat ini yang jauh, mereka kembali dilekatkan kepadamu. Biarlah mereka boleh menghasilkan buah bagi Engkau.
Tuhan, kiranya Engkau masuk di dalam hati mereka. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja. Biarlah mereka boleh semakin mengenal Engkau di dalam perjalanan demi perjalanan hidup. Biarlah di dalam pergumulan, biarkan di dalam itu semua ia boleh melihat Engkau hadir. Dan mereka boleh semakin bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Untuk setiap jemaat-Mu yang tadi Tuhan, yang kembali merekomitmen mereka, yang selama ini sudah tidak lagi berbuah, mereka yang lebih melekat kepada dunia, ya Tuhan, biarlah hari ini mereka pun dengan kuasa Roh-Mu, Tuhan, yang boleh tolong mereka, untuk mereka mau mendisiplin diri, untuk mereka mau taat mengerjakan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh kehendak-Mu jadi di dalam hidup mereka, Tuhan. Supaya sungguh di situ ada kebangkitan, mereka boleh menghasilkan buah. Pemulihan terjadi di dalam banyak hal, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan, apapun relasi, semuanya Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, mereka boleh mengalami damai sejahtera, mereka boleh mengalami sukacita, mereka boleh tahan uji sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.